adalah cagar budaya. Nah, garis bawahi, nanti jangan pula saya dibentur-benturkan sama Pak Anies, tapi saya hanya ngomong bahwa Monas itu adalah sudah pasti peraturannya merupakan cagar budaya. Artinya tidak boleh dipergunakan untuk apapun juga. Ini bagian dari upaya dari Anies Baswedan dan wakilnya untuk berternak suara, entah untuk tahun 2024 atau entah untuk menjadi gubernur lagi. Sebetulnya tidak masalah sepanjang proses pengajuannya itu memenuhi syarat dan ketentuan perundang-undangan. Kebijakan itu harus mempertimbangkan asas kepatutan dan asas keadilan. Nanti yang revitalisasi, kita bercita aja. Kasih, thank you. Revitalisasi Monas, Pak. Ya. Sekarang saya bilang Jakarta ini menjadi amburadul, tata kotanya, master plan-nya, dan lain sebagainya. Siapakah yang membuat hal ini? Sekarang kalau kita mau ngomong Monas cagar budaya, yang mananya cagar budaya Monas? Kan Monas itu kawasannya luas gitu loh. Jangan-jangan cagar budayanya Monas, Tugu Monasnya gitu loh. Saya meyakini Tugu Monasnya, kalau lingkungannya bukan cagar budaya. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi seringkali terlihat marah saat berhadapan dengan para pejabat Pemprov DKI Jakarta. Pria yang akrab disapa Pras itu tidak hanya sekali terlihat geram. Catatan Kompas.com, setidaknya ada 4 momen yang terekam saat Pras meluapkan emosinya. Pertama kali saat politikus PDIP ini meninjau sisi selatan Monumen Nasional Monas yang sejumlah pohonnya dibabat habis Pemprov DKI Jakarta dengan alasan revitalisasi. Sisi selatan Monas kemudian dibeton. Pras pun bertanya-tanya mengapa daerah resapan air di Monas penuh dengan beton. Yang saya dengar ini buat resapan masih bisa, tapi ini beton, kenapa dibeton? Ini kan buat serapan air dan ini jalur hijau, kata Pras 27 Januari 2020. Pras saat itu juga menyinggung masalah izin revitalisasi Monas karena Pemprov DKI baru mengajukan izin ke pemerintah pusat setelah proyek berjalan. Izin ada. Izin ini kan enggak hanya DKI, karena kotak anggaran di DPRD revitalisasi Monas enggak begini, kata dia. Pras juga sempat mengecam apabila tak ada penjelasan mendasar terkait program tersebut, maka beton yang dipasang akan dibongkar dan dikembalikan seperti sedia kala. Ini kan harusnya pohon semua, jangan sampai yang kayak begini nanti dibongkar juga semua, ucap dia. Masalah penyelenggaraan Formula E di Monas, kemarahan Pras juga terekam saat rapat bersama Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta yang saat itu dijabat Iwan Hendri Wardana pada 19 Februari 2020. Pras mencecar Iwan lantaran merahasiakan hasil rekomendasi tim sidang pemugaran TSP terkait penyelenggaraan Formula E di Monas. Pak Iwan kalau bicara di media hati-hati. Pak Iwan tahu Pemda enggak? Tahu? Ada apa saja di pemerintahan daerah? Tolong dijawab, ujar Pras saat itu. Ketua DPRD DKI 2 periode itu meminta Iwan menarik ucapannya ke publik yang mengatakan rekomendasi TSP terkait Formula E di Monas bersifat rahasia dan tidak perlu diketahui publik. Kok ucapannya Bapak begitu hebatnya di media seakan-akan ini urusan perut Bapak sendiri? Tolong ucapan itu tarik di depan mata saya, ujar Pras. Sepekan sebelum dicecar Pras, Iwan memberikan pernyataan kepada awak media bahwa apa yang diputuskan oleh TSP tidak perlu diungkapkan ke awak media. Ini dapur kami jangan Anda lihat bahannya apa saja. Ini dapur saya, apa yang kami bahas masa detailnya mau diomongin, kata Iwan. Prasetyo juga memperingatkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyelesaikan urusan administrasi perizinan Formula E yang saat itu direncanakan di Monas dengan baik dan benar. Pasalnya dalam surat yang dikirimkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada Menteri Sekretaris Negara yang juga Ketua Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka Pratikno, tertulis bahwa sudah ada rekomendasi dari tim ahli cagar budaya TACB DKI Jakarta terkait penyelenggaraan Formula E 2020 di Monas. Namun, hal itu kemudian dibantah oleh anggota TACB Mojarjito. Pemprov DKI belakangan justru mengatakan bahwa rekomendasi itu dari TSP bukan dari TACB.
Tolonglah buat surat yang betul. Jangan sebagai pimpinan DPRD DKI tidak menolak loh adanya Formula E awalnya. Lu sebagai anak buahnya gubernur kasih tahu kalau ada gubernur. Ada salah kasih tahu, kata Prasetyo sambil menggebrak meja. Bentak guru yang membuat ujian dengan nama tokoh politik. Pras juga pernah membentak-bentak seorang guru SMP 250 Cipete bernama Sukirno yang membuat soal ujian sekolah menggunakan nama Anies dan Mega. Sukirno saat itu membuat soal Anies selalu diejek Mega dalam soal ujian sekolah. Pras meminta penjelasan sembari membentak-bentak mengapa dua nama tokoh politik itu muncul dalam soal ujian. Kenapa Bapak Sukirno punya insting Pak Gubernur Anies dan Bu Mega? Apa yang di otak Bapak sih buat soal seperti itu? Bapak kan seorang guru, apa di otak dan di benak Bapak? Kata Pras di ruang rapat komisi